Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai harapan dan persepsi konsumen. Kelompok kami beranggotakan Inanda Stiana Rohma, Raditya Hoyuri Subiakto, Rosi Ardiana, dan Sabita Ekal Ma'ruf. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabita Ekal Ma'ruf dengan NIM akhir 1136. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama. Baik, selanjutnya langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari harapan konsumen. Harapan konsumen merupakan keyakinan tentang produk atau layanan sebelum membelinya. Harapan sering dinyatakan sebagai titik acuan perbandingan antara apa yang dirasakan dengan apa yang diharapkan. Jika harapan tidak sesuai, maka konsumen akan kecewa dan kemungkinan pindah ke produk jasa pesaing. Nah, konsumen mendapatkan informasi yang berkaitan dengan produk atau layanan dari paparan yang sebelum layanan, baik dari mulut ke mulut, pendapat ahli, publikasi maupun komunikasi yang dikendalikan oleh perusahaan, misalnya melalui iklan, personal selling, dan harga serta paparan sebelum layanan kompetitif, yaitu layanan yang digunakan untuk mencapai sebuah keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, lalu pengertian yang lainnya yaitu harapan konsumen merupakan kumpulan pemikiran, keinginan, dan antisipasi yang mungkin ada di dalam pikiran konsumen selama dan setelah melakukan pembelian produk atau layanan dari bisnis atau merek. Harapan konsumen menyakup tanggapan, perilaku, harga, penawaran, peningkatan layanan atau produk, personalisasi, pengalaman, dan lain-lain yang diharapkan atau diinginkan oleh konsumen saat berinteraksi dan terlibat dengan perusahaan. Sebagai seorang distributor yang baik, kita harus mampu memahami ekspektasi dari seorang konsumen agar mampu mendapatkan loyalitas dari konsumen tersebut. Nah, dengan strategi yang baik dari kota, diharapkan distributor akan semakin mudah dalam memenuhi ekspektasi konsumen tersebut. Baik, selanjutnya mengenai fungsi harapan dari konsumen. Fungsi harapan konsumen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu mendapatkan konsumen berulang, yang kedua menonjol dari kompetisi, yang ketiga pemasaran dari mulut ke mulut. Untuk fungsi yang pertama yaitu mendapatkan konsumen berulang. Memenuhi harapan konsumen itu dapat membantu bisnis dalam menjadikan konsumen yang telah ada menjadi konsumen yang setia sesuai dengan statistik yang diperoleh. Apabila sebuah bisnis mencoba mengonversi pelanggan baru, maka biayanya akan 5 kali lebih banyak daripada mengonversi pelanggan yang telah ada. Oleh karena itu, menawarkan layanan yang dipersonalisasi untuk memenuhi harapan konsumen dapat membantu bisnis untuk mendapatkan konsumen tetap. Yang kedua yaitu menonjol dari kompetisi. Dapat memenuhi dan melampaui harapan konsumen itu berguna dalam membedakan bisnis di pasar yang kompetitif. Salah satu cara utama untuk mendapatkan loyalitas konsumen adalah dengan cara memenuhi harapan tingkat layanan, yaitu melalui layanan dukungan yang sangat baik selama perjalanan konsumen dan memastikan pengalaman yang konsisten bagi konsumen bahkan setelah melakukan pembelian. Ketika konsumen mengerti bahwa bisnis yang kita jalankan untuk mengantisipasi, memahami, dan memenuhi kebutuhan para konsumen, maka konsumen akan lebih memilih untuk membeli dari bisnis kita dibandingkan dengan bisnis pesaing lain. Yang ketiga yaitu pemasaran dari mulut ke mulut. Bisnis yang telah mampu memenuhi harapan konsumen secara tidak langsung dapat membuat konsumen melakukan pemasaran melalui mulut ke mulut. Biasanya hal ini dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh konsumen dengan cara mereview, rekomendasi, ataupun mengajak orang lain karena produk atau jasa yang dibeli oleh konsumen tersebut mampu memenuhi atau melebihi harapan dari konsumen tersebut. Oleh karena itu, pemasaran dari mulut ke mulut dapat membantu bisnis dalam mengoptimalisasikan reputasi mereknya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Inanda Stiana Rohma dengan NIM akhir 1059 yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor pembentuk harapan konsumen atau customer expectation. Jadi, menurut Horowitz tahun 2000, harapan konsumen dapat terbentuk oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu communication by the service provider. Jadi, komunikasi merupakan suatu hal yang penting yang sangat mempengaruhi ekspektasi konsumen. Salah satu bentuk
Komunikasi yang diterapkan oleh perusahaan untuk menyampaikan produk kepada konsumen adalah dengan melakukan promosi. Jadi, promosi ini bisa dilakukan baik melalui media cetak, media massa, maupun media sosial. Secara tidak langsung, iklan-iklan yang dilihat konsumen akan mempengaruhi ekspektasi atau harapan mereka terhadap suatu produk atau jasa. Terlebih dengan adanya kata-kata persuasif yang memikat para konsumen untuk segera mencoba produk maupun jasa tersebut. Para penyedia jasa akan saling bersaing untuk mengkomunikasikan jasanya kepada konsumen. Salah satunya dengan cara memberikan janji-janji atau iklan dan media lainnya. Janji-janji tersebut nantinya akan menimbulkan harapan dalam diri konsumen. Yang kedua ada price paid. Jadi price paid ini adalah jumlah uang yang dibayarkan dari konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Jadi semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen, maka semakin besar harapan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang lebih memuaskan dibandingkan bila mengeluarkan uang dengan jumlah yang lebih kecil. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada past experience atau pengalaman konsumen. Ini akan sangat menentukan tingkat ekspektasi konsumen, baik desired expectation maupun adequate expectation. Jika konsumen pernah menikmati pelayanan yang memuaskan di suatu tempat, maka konsumen akan mengharapkan pengalaman yang sama seperti yang pernah dialami pada waktu menggunakan layanan yang serupa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu similar experience. Jadi konsumen yang puas akan menceritakan pengalamannya atas pelayanan yang diberikan. Konsumen akan menceritakan pengalaman tersebut kepada teman atau relasi sehingga teman atau relasi ini akan menggunakan pelayanan tersebut dan berharap mendapatkan pelayanan yang sama. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis harapan konsumen. 5 jenis harapan konsumen yang perlu diperhatikan oleh bisnis, diantaranya yang pertama ada ekspektasi eksplisit. Ini berkisar pada beberapa target spesifik yang dicari audiens target perusahaan ketika mereka mencari jenis produk atau layanan yang perusahaan tawarkan. Yang kedua ada ekspektasi implisit. Jadi harapan ini terkait dengan penawaran minimum yang mungkin diharapkan konsumen dari bisnis apapun di ceruk pasar. Harapan seperti itu umumnya didasarkan pada tren dan pengalaman pasar kontemporer yang ditawarkan pesaing. Yang ketiga ada harapan interpersonal. Harapan seperti itu berbicara tentang apa yang ingin diterima konsumen saat berinteraksi dengan layanan atau tim pendukung perusahaan. Ini mencangkup pengalaman layanan yang diberikan konsumen perusahaan. Yang keempat ada ekspektasi digital. Jadi ini harapan yang dimiliki konsumen dari portal online atau platform bisnis. Harapan konsumen seperti itu berkisar pada pengalaman pengguna yang mudah dan personalisasi di berbagai saluran di website. Konsumen juga menginginkan privasi dan keamanan data saat melalui saluran digital. Yang terakhir atau yang kelima ada ekspektasi kinerja dinamis. Konsumen juga memiliki ekspektasi kinerja yang dinamis dari bisnis atau merek. Harapan seperti itu berbicara tentang bagaimana suatu produk atau layanan diharapkan berubah dan dimodifikasi dengan perubahan waktu. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Rosi Ardiana dengan NIM 2008 1020 1163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer expectation atau harapan dari konsumen. Nah, langkah awal yang harus diketahui oleh seorang pebisnis adalah harapan dari konsumen yang mereka miliki. Dengan begitu, mereka dapat proaktif dalam menawarkan layanan konsumen yang sangat baik agar dapat melampaui harapan konsumen mereka. Nah, terdapat beberapa harapan dasar konsumen, yaitu yang pertama dari segi produk, ada kesesuaian produk. Nah, konsumen itu pastinya mengharapkan produk yang sesuai dengan apa yang ada di web atau aplikasi. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan
pengembangan produk. Nah, pengembangan produk di sini itu yang dimaksudkan yaitu adanya pembaruan atau dengan memodifikasi produk dalam jangka waktu tertentu. Karena pilihan konsumen itu sering berubah sesuai dengan waktu. Sebuah perusahaan itu harus mempertimbangkan bahwa konsumen itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan sekarang dan bukan apa yang mereka harapkan setahun yang lalu. Yang selanjutnya yaitu ada menghadapi permasalahan produk. Nah, konsumen pastinya berharap jika ada permasalahan mengenai produk mereka atau produk yang akan dibeli, itu mereka menginginkan pihak perusahaan yang menyelesaikan sesegera mungkin. Semakin cepat perusahaan itu memberikan solusi, maka konsumen itu akan semakin puas dengan produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada pelayanan konsumen. Nah, yang pertama dari segi pengiriman ya, konsumen itu selalu mengharapkan pelayanan yang cepat. Ketika mereka memesan suatu produk, mereka mengharapkan pengiriman produk menjadi cepat. Nah, selanjutnya ada fast response saat konsumen bertanya. Nah, konsumen itu pastinya juga mengharapkan jawaban cepat dari sang penjual. Jadi perusahaan itu dapat menggunakan layanan mandiri untuk konsumen yang menyediakan solusi akurat untuk pertanyaan yang sering diajukan oleh konsumen. Jadi misalkan jika kita bertanya akan suatu produk yang mungkin belum kita pahami, mereka itu pasti ada langsung otomatis mengirim jawaban yang akurat. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengalaman konsumen. Nah, konsumen itu harus memiliki pengalaman positif saat pembelian produk dari sebuah perusahaan. Nah, apalagi saat pertama kali pembelian ya, agar mereka itu dapat menilai baik dari segi produk, merek maupun perusahaan tersebut. Nah, ini hal-hal yang diharapkan dari pengalaman konsumen untuk yang pertama kali itu biasanya perusahaan itu harus memahami mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan memahami mereka di sini yaitu mereka itu harus mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu ada masalah yang biasa dihadapi mereka tidak boleh terulang. Misalkan waktu pembelian pertama kali itu ada keterlambatan dalam pengiriman. Nah, itu misalkan kalau sang pembelinya itu untuk kedua kalinya itu jangan sampai masalah tersebut itu terulang kembali. Untuk yang ketiga yaitu ada solusi cepat. Jadi mereka harus mengetahui atau memberikan solusi secara cepat atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembeli. Yang selanjutnya yaitu ada dari segi saluran digital yang sederhana. Nah, konsumen itu pastinya menginginkan situs web atau aplikasi yang mudah diakses, yang di dalamnya itu sudah terdapat semua informasi atau informasi lengkap mengenai sebuah produk yang dijual. Dengan adanya informasi tersebut itu konsumen dapat memutuskan produk mana yang akan dibeli. Sebuah perusahaan itu harus memastikan bahwa aplikasi mereka itu jauh lebih baik dan efektif daripada web atau aplikasi lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada persepsi konsumen. Untuk pengertiannya sendiri menurut Robin dan Judge pada tahun 2008, persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan arti bagi lingkungan. Nah, sedangkan menurut Kreitner dan Kinichi pada tahun 2008 mendefinisikan persepsi yaitu sebagai suatu proses kognitif yang memungkinkan seseorang itu dapat menafsirkan dan memahami lingkungan sekitar. Sehingga untuk definisi secara umumnya, persepsi merupakan proses konsumen untuk mengetahui, mengingat, menafsirkan, dan menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya. Nah, maksud dari informasi di sini yaitu sesuatu yang masuk serta menciptakan sensasi bagi seseorang. Contohnya saja yaitu produk, kemasan, merek, dan juga iklan. Baik, selanjutnya yaitu ada proses persepsi. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, seorang itu dapat membentuk persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama karena adanya 3 proses perseptual, yaitu yang pertama ada perhatian yang selektif atau selective attention,
yaitu proses di mana seseorang konsumen itu mendapatkan suatu rangsangan dan mengabaikan rangsangan yang lain. Hal ini berarti para pemasar harus bekerja keras untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua ada distorsi selektif atau selective distortion, yaitu proses seleksi terjadi ketika konsumen itu mengubah atau mengganti informasi yang bertentangan dengan perasaan atau kepercayaan mereka. Nah, dalam hal ini konsumen itu mempunyai kecenderungan untuk mengelola informasi menjadi suatu pengertian pribadi. Yang ketiga yaitu ada ingatan yang selektif atau selective retention, yaitu proses pada saat seseorang konsumen itu hanya mengingat informasi yang mendukung perasaan dan kepercayaan pribadi. Konsumen akan melupakan semua informasi yang tidak konsisten yang diterimanya. Nah, yang kedua itu ada menurut Sobur pada tahun 2003, dalam proses persepsi terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada seleksi. Nah, seleksi sendiri yaitu merupakan proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Yang kedua yaitu ada interpretasi, nah yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Nah, interpretasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi kepribadian, dan juga kecerdasan. Nah, interpretasi juga tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses meredukasi informasi yang kompleks menjadi sederhana. Yang selanjutnya yaitu ada interpretasi dan persepsi. Nah, di sini itu diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi sendiri mungkin bisa saya jelaskan secara singkat, yaitu merupakan melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. Bagi hampir semua orang sangatlah mudah untuk melakukan pembuatan melihat, mendengar, membau, merasakan, dan juga menyentuh, yakni proses-proses yang sudah semestinya ada. Namun informasi yang datang dari organ-organ indera perlu terlebih dahulu diorganisasikan dan diinterpretasikan sebelum dapat dimengerti. Nah, dan proses ini tuh dinamakan persepsi. Baik, itu saja dari saya. Mungkin untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Gade Subiakto dengan NIM 2008 1020 1165. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi. Di sini terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Yang pertama merupakan kebutuhan. Kebutuhan itu merupakan dorongan kejiwaan yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan, seperti rangsangan, cita-cita, keinginan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini adalah kesiapan mental, di mana merupakan kesanggupan penyesuaian sosial untuk menciptakan hubungan sosial yang sukses. Kemudian yang ketiga di sini adalah suasana emosional, di mana merupakan perasaan yang berkesinambungan antara perasaan emosional senang ataupun juga perasaan emosional tidak senang. Kemudian yang terakhir adalah latar belakang. Di sini merupakan pengalaman dan background seseorang, di mana dia tumbuh, di mana dia tinggal, di mana dia bergaul, dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis persepsi. Di sini terdapat 2 jenis persepsi yang dipisahkan berdasarkan sifatnya, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif merupakan objek yang dipersepsikan cenderung lebih sesuai dengan kepribadian subjek yang mempersepsikan. Atau di sini maksudnya tuh objeknya sejalan dengan pikiran persepsinya atau konsumennya. Dan sebaliknya untuk persepsi negatif di sini maksudnya objek yang dipersepsikan cenderung tidak sesuai dengan kepribadian subjek yang mempersepsikan. Atau di sini dapat dipahami bahasa gampangnya sebagai review atau tanggapan yang jelek kepada produk tersebut.
Sekian penjabaran dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.